Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membahas tentang fikih puasa. Kemudian yang kedua, orang yang boleh enggak puasa adalah musafir. Orang yang bersafar boleh meninggalkan puasa Ramadan. Baik perjalanannya sulit dan berat jika dilakukan dengan berpuasa maupun perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan puasa. Ya. Jadi yang penting safar. Ya. Yang penting dia statusnya safar, baik perjalanannya ringan seperti naik bis eksekutif, kereta eksekutif, naik pesawat, ya, maupun perjalanannya berat, ya, tetap dia boleh berbuka, boleh tidak puasa. Ya. Yang penting statusnya safar. Nah sekarang bagaimana menentukan batasan safar atau tidak? Ya. Batasan safar ada 3 pendapat. Yang pertama pendapat jumhur ulama. Batasan safar itu 80 km. Kalau orang melakukan perjalanan 80 km, maka dia safar. Atau lebih. Kalau kurang dari itu, maka bukan safar. Pendapat yang kedua, batasan safar itu 48 km. Pendapat yang ketiga, batasan safar kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan dan anggapan masyarakat setempat. Pendapat yang lebih rajih, wallahu a'lam, adalah pendapat yang ketiga. Bahwasanya batasan safar adalah kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan dan anggapan masyarakat setempat. Contohnya, kalau orang yang tinggal di Yogyakarta, dia ingin melakukan perjalanan ke Temanggung, maka dia lihat masyarakat Jogja menganggap perjalanan ke Temanggung ini perjalanan berat dan jauh ataukah tidak. Perjalanan berat dan jauh apakah perjalanan ringan dan biasa. Ya, kalau bagi masyarakat Jogja, ke Temanggung itu berat dan jauh. Ya, maka dari Jogja ke Temanggung itu safar. Seperti itu. Jadi melihat anggapan masyarakat setempat. Nah, kalau antum dan antunan sekalian bingung tentang bagaimana uruf masyarakat setempat dalam masalah safar, maka silakan ambil pendapat jumhur ulama, yaitu 80 km. 80 km itu safar atau lebih, ya. Kalau kurang dari 80 km maka bukan safar. Ya tadi ya, lihat kepada urf. Kalau bingung tidak tahu urf, maka ambil pendapat jumhur. Kemudian B, namun jika orang yang bersafar itu berniat bermukim di tempat tujuan safarnya lebih dari 4 hari, 4 hari atau lebih, maka tidak boleh meninggalkan puasa sejak ia sampai di tempat tujuannya. Ya, karena orang yang bersafar ketika dia berniat untuk menetap di tempat tujuannya 4 hari atau lebih, ya, maka dia statusnya mukim, bukan lagi musafir. Misalnya orang yang tinggal di Jakarta, dia ingin mudik ke Semarang. Ya, mudik ke rumah orang tuanya. Sejak dari Jakarta dia sudah berniat bahwasanya saya akan mudik seminggu 7 hari. Ya, maka selama di perjalanan dia statusnya musafir. Ya, boleh mengqashar salat, boleh menjamak. Namun ketika sudah sampai Semarang, statusnya mukim, bukan lagi musafir. Ya, selama dia di Semarang dia nggak boleh mengqashar salat, ya, nggak boleh berbuka puasa, nggak boleh meninggalkan puasa, karena statusnya mukim sejak sampai Semarang. Berbeda kalau dia mudik, niatnya 3 hari, ya, menetap di Semarang 3 hari, maka selama di Semarang dia boleh nggak puasa, boleh mengqashar salat. Ya, ini perlu diperhatikan. Para ulama khilaf mengenai musafir yang perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa. Semisal menggunakan pesawat atau kendaraan yang sangat nyaman. Apakah lebih utama berpuasa ataukah tidak berpuasa? Pendapat yang lebih kuat, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mereka tetap lebih utama berpuasa. Ya, jadi orang yang perjalanan nyaman, ya tidak berat, maka dia lebih utama tetap berpuasa. Alasannya karena yang pertama, abra'u lidhimmah, ya, lebih lepas dari tanggungan. Ya, karena kalau dia safarnya ringan, kemudian dia tidak puasa, puasanya nanti setelah Ramadan, dia punya tanggungan, dia punya hutang. Alasan yang kedua,
berpuasa di bulan Ramadan walaupun dia safar itu lebih mudah daripada dia berpuasa mengqadha di luar bulan Ramadan. Lebih sulit karena orang lain makan, dia puasa. Kalau di bulan Ramadan orang puasa, dia puasa, lebih mudah. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan lebih afdal dari segi waktu. Karena bulan Ramadan bulan penuh keberkahan. Bulan yang utama. Dibanding kalau dia lakukan di luar bulan Ramadan. Maka orang yang safar, kalau dia masih kuat puasa, sebaiknya puasa. Tapi kalau dia perjalanannya berat, dia nggak kuat, maka dia makruh berpuasa. Sebagaimana hadis Nabi bersabda, laisal birru asyamu fis safar. Laisal birru asyamu fis safar. Bukanlah kebaikan kalau seseorang berpuasa ketika safar, maksudnya safar yang berat. Jadi kalau memang perjalanannya berat atau safarnya berat ya, atau dia kondisinya lemah, maka jangan memaksakan diri. Kemudian orang yang hampir selalu bersafar setiap hari seperti pilot, supir bis, supir truk, masinis dan semacamnya dibolehkan untuk tidak berpuasa selama bersafar, selama itu memiliki tempat tinggal, selama dia memiliki tempat tinggal untuk pulang dan menetap. Pendapatnya dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Ya, orang yang setiap hari safar seperti para supir, pilot, nahkoda, maka dia tetap boleh tidak berpuasa, boleh berbuka setiap hari. Walaupun nanti di luar bulan Ramadan tetap mengqadha menggantinya. Syaratnya dia punya tempat menetap, artinya dia punya rumah, punya tempat tinggal yang tetap. Adapun kalau dia tidak punya tempat tinggal menetap, nomaden gitu ya, nggak ada rumahnya, maka dia tetap wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah tua renta. Ya. Sebelumnya tadi riwayat dari Ibnu Abbas yang sudah saya bacakan, orang yang sudah tua renta, maka dia boleh nggak puasa dan wajib membayar fidyah. Ya. Orang yang sudah tua renta dan tidak mampu untuk berpuasa dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Ulama ijma akan hal ini. B. Wajib bagi mereka untuk membayar fidyah kepada suatu orang miskin untuk setiap hari yang tinggalkan. Dakwah semampumu.